Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilman di channel Guruji. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat akal sehingga kita masih sadar untuk tetap berpuasa. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan risalah kenabian beliau telah banyak mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berpuasa dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Baik pemirsa channel Guruji yang budiman, sudah bersama saya Ustadz Basam, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang keutamaan atau hikmah-hikmah berpuasa di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Baik, mari kita sapa Ustadz Basam yang berada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Baik pemirsa Guruji yang budiman, kiranya langsung saja saya haturkan waktu dan tempat kepada Ustadz Basam untuk memulai kajian pada kesempatan hari ini. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih Mas Ilman. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Guruji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa meneruskan kajian kita yang kemarin ini ya. Tentang puasa. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang 10 hari pertama bulan puasa yang isinya tentang rahmat, maka hari ini kita akan berbicara tentang 10 hari kedua yang isinya adalah ampunan. Pemirsa Guruji, biasanya ketika 10 hari kedua ini orang yang berpuasa itu sudah merasakan efek puasanya, entah itu semakin malas atau entah itu semakin senang berpuasa. Pasti ada dua. Kemudian di 10 hari kedua ini pasti kita juga seakan-akan merasa jenuh gitu ya. Apalagi sekarang di situasi seperti ini Mas Ilman, pandemi corona, kita berada di rumah terus ya, nggak kemana-mana, nggak keliat. Ini kita bisa berada di sini ya, alhamdulillah. Maka alangkah baiknya kalau kita di 10 hari kedua ini kita berbicara tentang keutamaan puasa Ramadan. Jadi kalau kita tahu keutamaan puasa Ramadan, kita harapkan semoga kita tetap semangat untuk puasa, kita semangat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pemirsa, yang pertama kali bahwasanya Allah itu menjanjikan bahwasanya di surga itu ada satu pintu. Ada satu pintu yang tidak dimasuki oleh siapapun kecuali adalah orang yang berpuasa. Jadi memang kedudukan orang berpuasa ini sungguh luar biasa. Di dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan bahwasanya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa itu. Jadi kembali kepada satu pintu tadi ya. Jadi kalau kita ibaratkan sekarang ini, orang ini pada antri gitu ya, mungkin ya, cari sembako atau cari apa, pintu-pintu manapun kan banyak gitu. Nah ini ada satu pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Jadi selain orang yang berpuasa nggak boleh masuk pintu. Dan ini kayaknya jarang diketahui oleh orang muslim ya. Iya, makanya
Kalau kita tahu bahwasanya nanti kita disediakan untuk yang berpuasa ya, itu sebuah pintu, kita nggak usah bingung untuk masuk surga. Kita sudah ada pintunya, tinggal masuk. Tinggal masuk. Gitu. Kita sudah punya kuncinya. Ya. Ya, kunci surga itu kan la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah gitu. Kemudian pintunya kita sudah punya, yaitu babur rayyan. Gitu. Jadi namanya pintunya adalah rayyan. Itu adalah pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kita harus yakin pertama itu bahwasanya kita ini puasa karena Allah dan pasti ya, dan pasti akan diterima, dan kita yakin kita akan masuk pintu yang namanya rayyan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita harus tahu apa itu keutamaan berpuasa gitu. Ada di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu ya, ketika dia berpuasa keluar rumah untuk beribadah, itu setiap langkahnya dihitung pahala. Nah kita sekarang kan nggak boleh keluar rumah ya. Jadi keluar dari kamar tidur kita itu sudah pahala. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika kita bangun dari tidur ya, dalam keadaan puasa itu ya, itu nanti kasur-kasur kita ini mendoakan, menjadi saksi. Baju yang kita pakai nanti juga akan menjadi saksi. Nah, langkah kita juga menjadi saksi. Maka dengan berpuasa ini mari kita sering-sering untuk berbuat kebaikan itu. Meskipun tidak keluar rumah, ya, kita bisa sekarang ini sharing dengan media. Kita sekarang ini bisa telekonferensi ya. Kita sekarang juga bisa telepon, kita kirim SMS dan lain sebagainya. Itu. Tetapi kita niatkan isinya itu adalah memang untuk ibadah. Jadi pasti akan dilipat gandakan. Jadi ketika orang berpuasa yang sunnah itu ibadah-ibadah sunnah itu menjadi pahalanya itu seperti pahala wajib. Dan yang wajib pahalanya dilipat gandakan puluhan kali. Nah seharusnya kalau tahu begitu kita harus lebih giat. Iya. Makanya ini yang lagi sudah mulai jenuh ya, kemudian kok gitu. Mari kita perhatikan lagi bahwasanya puasa ini fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya bahwasanya puasa ini di 10 kedua ya. 10 hari kedua. Ya, di 10 hari kedua ini yang bisa kita lakukan di rumah nih. Ya, karena sekarang ini dalam posisi seperti ini yaitu berzikir. Ya, kita selalu berzikir karena dengan berzikir ini kita bisa menenangkan hati. Ya. Dengan berzikir ini kita juga bisa mengingat bahwasanya kita ini hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berpuasa kemudian kita berpikir apa zikirnya? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Iya, zikirnya apa? Gitu. Apa? Zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi apa yang membuat kita ingat kepada Allah itu adalah zikir. Jadi umpamanya pemirsa dan Mas Iman ya dan saya sendiri, kalau umpamanya taunya atau bisanya zikir hanya mengucapkan Allah, itu ucapkan Allah, 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 Allah terus seperti itu di dalam hati. Kalau bisanya hanya subhanallah, ucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Berarti tidak harus la ilaha illallah itu tadi ya? Tidak harus. Tapi kalau bisa la ilaha illallah, la ilaha, apapun zikir. Kalau sudah kayaknya sudah banyak itu la ilaha gitu ya, ganti subhanallah, ganti alhamdulillah, ganti Allahu akbar, apapun. Nah, jadi kita harus selalu connect gitu istilahnya ya. Nah ini.
Jadi dengan zikir, apalagi ketika puasa ya, dengan zikir ini menambah, karena zikir itu juga termasuk ibadah. Dan yang keempat, ini yang juga bisa kita lakukan, yaitu kita selalu sholawat kepada Allah. Jadi untuk di 10 hari kedua ini, kita untuk membangkitkan semangat kita harus tahu bahwasanya ini tuh adalah yang dicontohkan Nabi. Ini adalah yang disampaikan oleh Nabi, maka kita selalu sholawat kepadanya. Bagaimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, atau sallallahu ala Muhammad juga boleh. Jadi dengan kita banyak sholawat itu, maka malaikat itu kembali bersholawat kepada kita. Gitu. Jadi kalau dalam Al-Quran dijelaskan, Allah dan malaikat pun itu bersholawat kepada Nabi. Bagaimana dengan kita? Padahal kita adalah hamba-nya Allah. Lebih sering. Iya, lebih sering. Jadi bisa kita pikir, kemudian sholawat. Insya Allah dengan seperti itu hidup kita ini akan selalu dibimbing oleh Allah, selalu di dalam garisnya tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira 4 itu ya di 10 hari kedua ini, 4 itu yang harus kita laksanakan agar kita tetap dalam keadaan fit, semangat, apalagi dalam kondisi ya PSBB mungkin sudah diberlakukan ya. Ya ini, maka saya kira itu yang harus dilakukan. Ya, kira-kira itu. Baik pemirsa channel Guruji yang budiman, itu tadi sudah kita dengarkan penjelasan detail dari Ustadz Basam mengenai bagaimana perilaku kita dalam berpuasa di 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Tentunya tadi sudah kita dengarkan banyak bahwasanya seharusnya kita pada 10 hari kedua di dalam bulan suci Ramadan itu harusnya lebih semangat. Karena apa? Karena kita sudah tahu bagaimana fadilah-fadilah daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Baik pemirsa channel Guruji yang budiman, demikian kiranya ngaji online kita pada kesempatan hari ini bersama Ustadz Basam dari Tulungagung. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Akhir kata, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.